Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setiamu, kasih karuniamu, kebaikanmu yang Kau curahkan atas kami, khususnya untuk umatmu di tempat ini ya Bapa. Kami datang di sini dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Kami boleh berkumpul, kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk kebaikan-Mu Bapa. Secara khusus di hari ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, kami bukan sekedar perayaan, kami bukan sekedar memperingati, tapi kami sungguh-sungguh Bapa ingin beribadah kepada Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Oleh karena itu, biarlah dalam nama Yesus kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami. Roh Kudus, ajarlah kami, tegurlah kami, bimbinglah kami, didiklah kami, supaya kami hari demi hari bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus lebih benar lagi, lebih baik lagi, lebih mendalam. Sebab kebenaran firman Tuhan itulah yang memulihkan kehidupan kami, menyegarkan roh jiwa kami, membuat hati kami damai sejahtera surgawi. Dalam nama Yesus, kami percaya oleh kebenaran firman-Mu, kami yang sakit akan menjadi sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih saat ini. Engkau yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, taruhlah hikmat-Mu, pengertian pemahyuan-Mu ya Bapa, di hatiku, di pikiranku, di mulut lidah bibirku, supaya yang berkata-kata bukan aku, tetapi Engkau sendiri ya Bapa. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, Engkau ambil alih, Engkau berbicara. Haleluya. Saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan, untuk kesekian kalinya aku berterima kasih kepada Tuhan, kepada sahabatku Bapak Pendeta Indra Karubaba, dan semua hamba-hamba Tuhan tempat ini, melayani Tuhan, jemaat sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Haleluya. Khususnya hari ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, setiap tahun kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Tapi saya mengajak saudara untuk lebih mengerti lagi apa ini maksudnya, rencananya ini kenaikan Tuhan Yesus ini apa, ya. Secara alkitabiah dan secara mendasar, yaitu untuk supaya Roh Kudus itu diutus menggantikan Tuhan Yesus. Amen. Dan dicurahkan kepada semua orang percaya, sehingga semua orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus mempunyai kuasa. Kedua, Tuhan Yesus ke surga itu menyediakan tempat buat kita, supaya kita nanti rapture, kita tinggal di surga kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi teratap tangis dan gertak gigi. Tidak ada lagi penderitaan, saudara, selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita harus mengerti, saudara, di samping dua hal yang tadi, ada satu hal lagi, saudara-saudara. Jangan kita lupakan, Tuhan Yesus itu naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kita. Nah, setelah Roh Kudus itu turun atas kita, memenuhi hati kita, itu maksudnya apa, saudara?
Tuhan punya rencana dan tujuan. Jangan kita cuma Roh Kudus dicurahkan, ya, bukan itu, saudara. Tapi kita harus tahu lebih dalam lagi apa maksudnya. Haleluya. Yang satu jelas-jelas tidak bisa dipungkiri, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mempunyai kuasa. Amin. Katakan amin. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang punya kuasa. Nah, orang-orang yang bagaimanakah yang dipenuhi Roh Kudus, saudara? Satu, ada orang yang memang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Sebelum dunia dibentuk juga dia sudah ditentukan, sudah dipilih, dipenuhi Roh Kudus. Seperti Yohanes Pembaptis, waktu dirajut di kandungan ibu masih bakal bayi, dia sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara. Yohanes Pembaptis itu sudah ditentukan oleh Allah. Haleluya, haleluya. Nah, yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya itu menanti-nantikan dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Nah, tapi untuk masuk dan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan tidak mudah, saudara-saudara. Saudara harus menghadapi pertempuran-pertempuran. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu Tuhan punya maksud dan rencana, yaitu untuk hadir, untuk turun dalam medan pertempuran. Saudara dan saya mempunyai medan pertempuran yang berbeda-beda. Pastor Indra dan pendeta-pendeta di tempat ini dengan saya mempunyai medan pertempuran yang berbeda-beda. Nah, kalau saya di penginjilan, Pastor Indra di penggembalaan, ya, ada yang guru, ada yang nabi, ada yang rasul. Jadi medan pertempurannya beda-beda. Nah, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, saya mau berbicara tentang spesifik hari ini, yaitu maksudnya Tuhan Yesus terangkat ke surga itu supaya kita dipenuhi Roh Kudus dan kita punya kuasa. Yaitu setelah itu Tuhan punya maksud supaya kita hadir, menempati posisi kita dalam pertempuran. Haleluya. Supaya setelah kita selesai menyelesaikan pertempuran itu, kita akan tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Baru nanti kita mengalami rapture, saudara. Jadi ada tahap-tahapnya, saudara. Tidak langsung kita rapture, enggak langsung. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita tahu di Matius 23 Tuhan Yesus mengecam imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu sudah menduduki tempat Musa, tempat yang tinggi. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada orang Israel, dengarkanlah apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan tiru perbuatannya. Imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu, saudara-saudara, dia itu orientasinya itu posisi kedudukan yang agung, yang mewah. Dia pakai jubah panjang, senang dipanggil Rabi, selamat pagi, ya kan? Nah, dia senang duduk-duduk di tempat yang terhormat. Dia dalam finansial juga berkelimpahan. Buktinya dia membayar Yudas Iskariot 30 perak. Bisa beli tanah, ya. Artinya uang yang cukup banyak pada waktu itu, dan bisa beli tanah. Artinya imam-imam ahli Taurat itu soal finansial dia berkecukupan, berkelimpahan. Nah, imam-imam dan ahli Taurat itu sedemikian rupa
mempengaruhi orang-orang Israel supaya tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia mempengaruhi roh-roh imam-imam dan ahli Taurat itu sudah transfer spirit di zaman kita, saudara. Akhir zaman ini banyak gereja-gereja yang merasa sudah senang, merasa sudah puas, dan orientasi pikirannya adalah suatu pelayanan yang besar, suatu penggembalaan yang besar, yang ribuan jiwa, gerejanya besar. Itu tidak salah, itu baik. Tapi hati-hati, saudara. Tujuan Tuhan Yesus terangkat ke surga yaitu, jangan lupa tujuan gereja yaitu eklesia, yaitu membawa manusia dari tempat gelap ke tempat terang, membawa orang berdosa kepada ke tempat yang benar. Tujuan utama supaya nanti dipersiapkan oleh Allah dan rapture dan tinggal di surga. Nah, iblis itu ingin menggagalkan rencana Allah. Dia pakai orang-orang, saudara, untuk mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang minimal membuat orang itu ragu. Tuhan Yesus itu betul gak ya Tuhan dan Juru Selamat? Firman Tuhan itu betul gak ya akan terjadi dan digenapi? Minimal iblis ingin supaya kita itu ragu kepada firman Tuhan, saudara. Saudara, iblis juga untuk dalam peperangan ini dia pakai manusia-manusia. Dia bukan datang ke sini rambutnya panjang, giginya panjang, berlumuran darah mulutnya. Bukan, saudara. Dia juga pakai manusia, saudara. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu adalah hamba-hamba Satan, iblis, si ular tua. Dia mengajarkan kepada orang Israel supaya gak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sekarang, saudara, di Gunung Kawi, di laut pantai selatan di Roro Kidul, ya, itu banyak saudara-saudara, gereja-gereja itu datang ke sana, saudara. Gereja-gereja mematahkan kuasa-kuasa iblis dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasa-kuasa perzinahan rohani tempat ini dalam nama Yesus. Aku patahkan aku injak-injak dalam nama Yesus. Saudara, dari zaman opa-oma saya itu di Gunung Kawi itu penuh orang cari supaya menjadi sukses. Orang Jawa bilang pesugih, cari kekayaan. Kalau yang artis supaya tenar, kalau yang bisnis supaya bisnisnya itu maju. Begitu, saudara. Nah, ada juru kuncennya, ada hamba iblisnya. Saudara, kalau ke sana bawa ya kembang 7 warna, bawa ayam warnanya hitam semua, bawa ini bawa itu. Jadi iblis juga memenuhi seseorang untuk menjadi antek-anteknya. Roh Kudus juga gitu, saudara. Roh Kudus itu akan masuk, seseorang dibaptis Roh Kudus sehingga punya kuasa untuk menghadapi peperangan, saudara. Bukan untuk enak-enak, saudara. Bukan untuk santai-santai, bukan. Tapi orang dibaptis Roh Kudus, orang itu punya kuasa dan orang itu harus menempati posisi pertempurannya. Kalau saudara mau masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, setelah saudara dibaptis Roh Kudus, setelah saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara harus turun dalam medan pertempuran. Kalau saudara tidak turun dalam medan pertempuran, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan.
dan saudara tidak akan rapture. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, punya tugas, yaitu untuk melawan abdi-abdi iblis. Gereja-gereja sekarang juga, saudara, banyak yang dipenuhi oleh transfer spirit dari imam-imam dan ahli Taurat dan orang Farisi. Kemarin saya berkhotbah, seorang pengkhotbah itu bukan tanda kerohanian yang sejati. Saudara mau lihat saya, ujilah setiap roh, dari buah ialah kamu dapat melihat. Saudara lihat kehidupan saya di keluarga, tanya istri saya, tanya anak-anak saya, bagaimana papa? Apakah papa ini papa yang baik? Saya dari anak-anak saya bayi, anak saya 8, belum pernah mulut saya maki-maki anak saya babi, anjing, setan, belum pernah. Belum pernah tangan saya ditempelin anak saya, saudara. Belum pernah, saudara. Walaupun salahnya apapun itu. Dan saya mengajari setiap malam jam 7 malam, anak-anak semua dan suami istri berkumpul masuk kamar untuk mesbah doa 1 jam. Setiap hari Senin sampai hari Jumat tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Tapi sekarang sudah menikah 4 orang. Ya, Louis, Johan, itu sudah 4 yang menikah. Saudara, saya lupaan, saudara, anaknya banyak. Louis kawin sama orang Cina Singapura. Yang kedua Yohan kawin dengan orang Medan. Pengusaha kalau sound system, light itu ya saudara, partai-partai itu atau artis-artis dari Korea itu sound system, lightnya semua itu anak mantu saya, saudara. Ya, puji Tuhan, hidupnya diberkati. Yang ketiga seorang dari Tobelo, melayani musik, main keyboard. Yang keempat orang dari Medan, anak perempuan mantu saya, kerja di kantor DPR. Saudara boleh tanya ke anak-anak saya kalau nanti seizin Tuhan main di Jakarta ke tempat saya, bagaimana papa? Mereka akan bilang papa yang baik. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan, dari zaman opa-oma saya sudah banyak orang cari pesugihan. Gereja-gereja, berbagai organisasi banyak datang ke sana ke Gunung Kawi. Terus dari zaman papi saya masih ribuan orang datang ke sana cari pesugihan. Zaman saya datang ke sana masih ribuan orang cari pesugihan. Saudara, banyak gereja melakukan doa keliling. Saudara, kalau ingin memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus, saudara harus datangi pribadi demi pribadi. Saudara harus menjadi sahabat buat orang itu. Saudara harus tahu kesulitan orang itu, kesusahan orang itu. Saudara harus tolong orang itu. Baru saudara bisa mengajak orang itu untuk beribadah. Adakah seorang sahabat ketika sahabatnya itu mengajaknya, mereka tidak mau? Gak ada, saudara. Kalau sahabat yang ajak pasti mau, saudara. Kalau sahabat yang ajak pasti mau. Jadi kalau mau memenangkan jiwa-jiwa, datangi pribadi demi pribadi, datangi rumah-rumah. Bukan doa keliling, saudara, bukan. Itu gak ada hasilnya, saudara. Ya, itu baik, itu bukan sesat, tapi bukan peperangan yang efektif. Saudara, jadi imam-imam dan ahli-ahli Taurat ini seperti gereja-gereja yang sekarang, saudara. Mereka berlomba-lomba bagaimana dia menjadi gereja yang terbesar. Mereka berlomba-lomba bagaimana mereka memiliki pengikut jiwa-jiwa yang terbesar. Saudara gak usah kaget ya, kalau di Surabaya, saya gak sebutkan organisasinya, dia bilang begini, saudara, saya sewa gereja gedung ini
1 bulan Nopetiau 200 juta. Jadi saya harus undang pendeta-pendeta terkenal, walaupun mereka ada tarifnya. Saya tidak peduli. Yang penting supaya jemaat banyak datang, supaya saya tidak bangkrut. Kalau dilihat dari perkataannya saudara, bicara supaya tidak bangkrut, berarti gereja ini seperti bisnis. Gak usah kaget saudara, gereja-gereja sengketa, gereja di BSD yang sedang dibangun dengan kapasitas 3.000 orang, berapa ratus miliar, saudara, sengketa. Mereka rebutan aset. Gereja yang besar sekarang pecah, rebutan aset. Yang satu pegang Indonesia bagian barat, yang satu pegang Indonesia bagian tengah, yang satu pegang Indonesia bagian timur. Saudara-saudara, ujung-ujungnya yang diributkan mereka adalah aset, kekayaan duniawi. Firman Tuhan Yesus mengecam imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka berkata gini, engkau mengelabui banyak orang dengan doa yang panjang-panjang. Itu suatu kiasan saudara. Itu suatu arti yang sangat dalam dan luas. Banyak itu orang itu menjadi hamba Tuhan. Banyak itu gereja-gereja itu di pikirannya penuh motivasi-motivasi saudara. Saudara mau datang gereja yang besar, saudara satu dengan yang satu tidak saling kenal. Keluar gereja ini masing-masing saudara. Saudara kesandung, saudara berdiri sendiri. Jangan baru bermimpi dan berharap, kenapa? No. Saudara, saatnya saudara mengerti apa maksudnya Tuhan Yesus terangkat ke surga, yaitu supaya saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara punya kuasa, dan saudara menempati pertempuran saudara. Setelah itu saudara tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Setelah itu saudara menanti-nantikan, yaitu rapture harinya Tuhan. Saudara berada di surga kekal selama-lamanya. Jangan setiap tahun cuma memperingati perayaan. Saudara, gak usah kaget. Gereja-gereja sekarang memandang rupa kepada seorang pejabat, kepada seorang kaya diperlakukan secara istimewa, sedangkan seorang miskin diperlakukan biasa-biasa saja. Gak usah heran saudara. Janganlah engkau mengamalkan imanmu dengan memandang rupa. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak mendapat bagian kerajaan Allah? Saudara, gak adil, itu saja saudara tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Contoh saudara, kalau ada seorang yang kaya raya ulang tahun, wah, semuanya diajak, ayo kita datang, kita bawa masing-masing bawa, ada yang bawa kue ini, kue itu, kue ini. Nanti kita buat kejutan jam 12 malam lebih, kita datang, kita mengucapkan selamat ulang tahun. Saudara-saudara, giliran orang yang miskin ulang tahun cuma di WA, di grup, happy birthday, sehat panjang umur ya Ibu Doce, God bless you. Rumahnya kok petak, tinggal di daerah yang miskin, hanya diucapkan happy birthday di grup. Kalau yang orang kaya, kita rame-rame, ayo kita datang. Saudara, gereja sudah memandang rupa. Gereja sudah melakukan kejahatan. Saudara, orang kaya raya
saudara pejabat sama tukang pembersih sapu di jalanan, Tuhan Yesus mengasihi sama dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata, "Hei orang kaya, hei orang yang kamu kan suka bayar sewa gereja, kamu kan yang suka bantu banyak gereja, kamu tinggal duduk di depan. Nanti di hari Kristus kamu di depan. Tukang sapu, kamu di belakang ya." Bukan begitu, saudara. Kita di hadapan Yesus Kristus sama, ditebus oleh darah Yesus sama. Oleh sebab itu, gereja sedang melakukan suatu kejahatan kalau gereja sudah memandang rupa. Itu transfer spirit dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Banyak kita tidak menyadari, saudara. Saya datang melayani di suatu gereja. Saya sedang minum kopi dengan Bapak Gembala. Lalu ada telepon, saudara. Saya mendengar suara di telepon itu sangat dalam kesusahan. Mereka bertengkar karena kesusahan ekonomi. Pak Gembala bilang, "Aduh, saya ada tamu. Saya minta maaf. Sebentar lagi nanti datang saya ya. Nanti saya datang. Atau saya suruh Pak Bapak ini datang. Pelayan Tuhannya datang." Lalu diutuslah pelayan Tuhannya datang. Gak lama, gak sampai 10 menit ada telepon lagi, saudara. Yang telepon orang kaya. "Pak Gembala, bisa datang nggak? Saya ada perlu penting." "Segera tapi Pak Gembala." "Oh siap. Di mana?" "Ya siap. Tutup telepon. "Pastor Bobby, saya minta permisi ya. Ada penting sekali. Mungkin saya 15 menit, 20 menit. Paling lama setengah jam." "Nggak apa-apa ya Pastor." Saya nggak mungkin dong bilang, "Nggak bisa Pastor, nggak mungkin." Saya bilang, "Ya Pastor. Tapi saya menilai, saudara, giliran orang kaya ini, saya tahu orang kaya ini yang undang saya makan. Dia punya showroom motor. Dia punya toko spare part mobil besar. Dia undang saya makan. Saya kenal suaranya, saya tahu. Jadi saudara, saya menilai, oh begini ya gerejanya. Saya orang yang menilai dari hal yang kecil, saudara. Kalau hal kecil kita tidak benar, jangan harap hal yang besar itu benar. Don't believe it, saudara. Kalau hal kecil benar, pasti hal yang besar itu benar. Pasti, saudara. Kalau hal yang kecil teratur, kalau hal yang kecil disiplin, pasti hal yang besar teratur dan disiplin. Gak mungkin, saudara-saudara, hal kecil aja kacau balau, hal yang besar dia bilang benar, gak mungkin. Kita seperti orang-orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat. Di luarnya tampak bersih, tapi dalamnya seperti kuburan yang busuk, penuh ulat, tulang belulang penuh ulat, yang busuk itu, yang bau itu, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus setelah dipenuhi Roh Kudus, kita harus menempati posisi pertempuran kita. Setiap kita, saudara-saudara, yang mau dipenuhi Roh Kudus, saudara harus turun dalam medan pertempuran. Waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus, saudara-saudara, dia berdiri berkhotbah, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat sekali berkhotbah. Sekarang kalau saya berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Pastor Indra berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Pastor Ulen berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bapak pendeta ini berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara-saudara, kesuksesan, tujuan dan rencana Allah berhasil. Yaitu apa?
semua jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Setelah orang dibaptis Roh Kudus, kenapa Tuhan Yesus berkata, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku. Supaya apa saudara? Kita ini loh punya kuasa. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, yang berbicara bukan kita saudara, Roh Kudus yang di dalam kita yang berbicara. Makanya firman Tuhan berkata, katakanlah kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan terjadi baginya. Yang kita katakan itu akan terjadi. Halo? Ya. Yang kita katakan itu saudara akan terjadi dan terjadi saudara. Jadi tidak mungkin tidak terjadi saudara. Oleh karena itu, saya salah satunya hamba Tuhan yang bernasar. Saya tidak minum obat, saya tidak ke rumah sakit. Saya kalau minum obat saudara hari ini minum. Halo. Kalau saya minum obat saudara hari ini minum, besok sembuh. Saya agak meriang-riang, kepalanya sakit ya. Terus batuk. Kemarin Pastor Indra ajak saya sarapan makan bubur ayam. Saya batuk-batuk, nggak berhenti sampai nggak bisa napas saudara. Saya sangat tersiksa. Malam-malam saya tidur sebentar, pakai tisu, liur, apa kental-kentalnya lendir ya. Sebentar tidur 5 menit, saya tersiksa. Saya bilang sama Tuhan, kan iblis kan pikirannya jalan di sini. Kamu sakit malaria, apakah kamu tetap beriman, tidak minum obat, tidak ke rumah sakit? Istri saya telepon, saya, lu gua bilang lu minum obat, itu nggak dosa. Iya memang saya nggak dosa. Aku cuma ambil keputusan mendedikasikan, mempercayai firman Tuhan 100%. Di samping istri saya ada ibu pendeta, dia ketawa-ketawa. Dia tahu saya seorang hamba Tuhan yang memutuskan saya tidak minum obat, tidak ke rumah sakit. Saya bilang sama Tuhan di tempat tidur, Tuhan, sekalipun aku mati Tuhan, sekalipun aku menghadapi malaria, saya harus mati. Tuhan, aku tidak minum obat. Setidak-tidaknya aku mati, aku bangga, aku pegang janji dan sumpahku. Aku berani mempercayai firman Tuhan 100%. Amin. Saudara, saya itu sering doain orang sakit TBC. Di rumah sakit tahu kan, di ruangan kaca, tanda tangan di atas metereng sama kepala rumah sakit, dikasih baju putih, dikasih masker double 2. Pastor, harus pakai masker ya? Saya nggak perlu masker, ibu dokter. Loh, ini bahaya loh. Virus tuberkulosis ini, walaupun orang-orang disuruh keluar semua, AC-nya dibersihin, itu di ruangan ini masih 6 bulan. Selama 6 bulan ada virusnya, saudara. Minta tolong, aku minta aku bisa ya. Aduh, terima kasih banyak, Pastor. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak.
Haleluya, haleluya. Saudara, aku doain orang-orang sakit TBC di rumah sakit sudah tidak terhitung. Gak terhitung, saudara. Dan saya setiap 1 tahun sekali check up di Prodia. Check up, gak ada saya yang namanya sakit TBC, yang sakit apapun gak ada, saudara. Saya sehat, gula darah saya 528, tapi saya sehat, saudara. Ditanya jantungnya gimana, paru-parunya bagaimana, ginjalnya bagaimana, lambungnya bagaimana, semuanya sehat. Dokternya juga heran, gula darah 528 kok semuanya baik-baik saja. Saya masih bisa main basket, saudara. Itu kesaksian, saudara ya. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu, lihat buah-buahnya, saudara. Ada lapangan basket, saudara. Ini tanah, saudara ya, tanah. Lapangan basketnya itu tinggi segini. Dengan tanah kan ada masih jarak luas ke sana. Jadi saya main basket, waktu bola itu tergelincir ke sini, saya kejar, saudara. Saya lupa bahwa saya sudah tua. Saya kejar, saya tahan bolanya begini, saya tergelincir jatuh, saudara. Ruah di punggung saya ini beradu dengan ubin, dengan apa tuh, beton. Saya langsung nggak bisa bernapas. Pikiran itu secepat kilat. Saatnya kamu lumpuh. Saatnya kamu menjadi orang yang tak berdaya. Itu saya tahu, itu perkataan iblis. Saya mengkurep, semua datangin saya mengkurep pelan-pelan, saya mengkurep saudara, tiara. Saya berdoa, dalam nama Yesus aku sehat, tulang punggungku tidak patah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya baru tahu, saudara, karena suka doain orang sakit. Dokter saya tanya, ada dokternya saya tanya, kalau tulang punggung ini patah, nggak bisa bernafas, mati, saudara. Terus saya akhirnya bisa duduk pelan-pelan. Saya jalan begini, saudara. Saya kayak zombie. Saya pulang ke hotel. Ada istri saya kaget. Pasti jatuh ini. Gua udah bilang lo udah tua, jangan main basket. Boleh main basket, jangan kayak anak muda. Saya kan kalau main basket itu house point gitu loh, saudara, ambisinya. Jadi semangat. Selesai, saudara, mandi pakai air panas. Oh, tidur susah-susah, saudara, sakit, saudara. Sini saya biru, saudara. Kerja, besok harus kerja, tetap kerja. Pakai mobil. Ini di Sulawesi ya, Sulawesi. Saya nyetir mobil, saudara. Waktu itu diganti istri saya di sebelah. Saya waktu mau turun untuk ketemu relasi saya buka pintu gini, saudara, pelan-pelan. Saya turun jalan pelan-pelan seperti itu, saudara. Nah, sampai di kota berikutnya, sore hari kita kalau jam 3:30 masuk hotel, sudah mandi, diam. Saya bilang sama istri saya gini, kita mendingan ke lapangan basket yuk. Itu kan sakit, ngapain tuh ke lapangan basket? Nonton aja, ayo. Saya tahu, saudara, di kota itu ada lapangan basket. Saya nyaman dengan orang-orang yang welcome gitu, enak, sudah kenal. Kan setiap tahun datang. Kita nonton aja daripada kita di kamar cuma bengong. Ya udah, ayo. Akhirnya istri saya mau.
Tapi saya bawa sepatu basket. Saya bawa sepatu basket. Istri saya nggak tahu kalau saya bawa sepatu, udah saya duluin, umpetin di bagasi belakang. Setelah sampai turun mau ke lapangan basket, di situ saya keluarkan sepatu saya. Loh, katanya lo nggak main basket, pinggang lu aja gitu patah, kayak patah begitu. Nonton aja, cuma nanti kalau aku kepengen aku gak tahan, ya aku main dikit. Ini terserah lu lah, yang lu jangan teriak-teriak ke gua. Akhirnya duduk, saudara kita duduk nonton. Coachnya kan itu sedang latihan, mau porda. Om, coachnya itu baik. Om, soalnya waktu saya datang pernah saya kasih sesuatu gitu. Main om, nanti habis latihan ya. Saya bilang gitu. Dia nggak tahu pinggang saya cedera kan. Betul 10 menit lagi selesai. Ayo om kita main. Saya duduk ini langsung. Saya mau main ya. Terserah lo kalau lo bisa. Saya ikat sepatu saudara, saya bilang Tuhan Yesus Roh Kudus, jamah menunggu sebutan aku sebutan dalam nama Yesus. Saya tuh orangnya sifatnya itu menantang saudara. Saya kalau sakit, saya nggak mau sakit. Saya lawan. Saya nggak bisa duduk, saya akan duduk. Saya nggak bisa jongkok, saya akan jongkok. Saya nggak bisa lari, saya harus bisa lari. Saya orangnya begitu saudara. Nah, dalam nama Yesus aku sembuh. Roh Kudus sembuhkan aku. Roh Kudus sembuhkan aku. Saya berpikir saya cuma gini-gini aja. Ya. Lawannya anak umur 22 tahun. Jauh lah bumi dan langit. Dia sekali masuk saudara. Poin. Saya cuma begini. Pelatihnya om lagi sakit. Enggak, saya bilang. Langsung saya tak tahu bagaimana saudara, boleh percaya boleh tidak saudara. Saya nggak tahu kapan Roh Kudus jamah saya. Roh Kudus kalau jamah saudara, kita ini kayak percaya nggak percaya. Tahu-tahu saya bisa cepat saudara. Saya bisa, wah dalam hati saya pikiran saya, wah udah sakit. Saya bisa gagalkan penyerangan saudara. Habis itu saya yang menyerang. Jangan dikira ini saya bekas pemain basket ini dulu. Kalau dulu pemain apa dulu ya? Pastor tahu lah, kita punya pemain basket nasional. Pernah jadi asisten pelatih nasional, namanya Lucky Pinontoan. Pastor Indra tahu. Kita teman-teman SMA. Saya sering main sama beliau juga. Saudara, giliran saya saudara. Jangan dikira tua loh. Saya main, saya gocek, saya poin saudara. Dia nggak tahu style saya. Saya hook dari samping pintu masuk saudara. Wah saya ditepokin saudara. Amin. Saudara, itulah kalau orang yang dibaptis Roh Kudus. Iblis bodoh jika iblis berpikir bisa menggagalkan rencana Allah. Iblis bodoh kalau iblis berpikir bisa membuat saya tergeletak tak berdaya. Iblis bodoh. Saya orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Orang yang sudah dibaptis Roh Kudus tidak bisa berbuat dosa. Orang yang dibaptis Roh Kudus tidak mau berbuat dosa. Dia hatinya, pikirannya fokus pada kerajaan Allah. Bagaimana memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Saudara, mujizat itu saudara sehari-hari saya lihat. Kemarin ibadah di gereja di sana ya pastor ya. Boleh percaya boleh enggak saudara. Ada seorang ibu mata sebelah kirinya buta, sebelah kanannya lihat. Saya doain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Melihat. Mama lihat saya. Mama melihat saudara. Lalu ada seorang laki-laki bisu, tuli. Saya suruh, Bapak duduk dulu ya, tunggu ya, duduk. Saya tuntun, duduk.
Saya doain yang lain dulu saudara. Karena biasanya orang yang buta, orang yang tuli itu kita cukup lama saudara. Tapi setelah saya sudah mendoakan, saya panggil yang Bapak yang tuli ini saudara. Saya langsung ikuti saya berdoa saudara. Bapak ikuti saya berdoa. Saya di belakangnya suaranya pelan, nggak pakai mic, pelan. Dia dengar saudara. Amin. Berikan pujian buat Tuhan Yesus. Tapi saudara waktu berdoa, waktu orang-orang di altar call saudara, saya berlutut, saya bilang gini saudara, Tuhan, angkatlah sakit penyakit mereka, berikan kepadaku Tuhan. Asal kau sembuhkan mereka, aku siap dengan harganya. Saudara, saya berlutut, saya nangis saudara. Nangisnya apa saudara? Satu saudara, sisi manusia saya, siapa yang mau tanggung penyakit kan? Sakit TBC, misalnya ada yang sakit jantung, ada yang sakit mah, ada yang sakit buta, tuli. Siapa yang mau tanggung? Tapi demi Kristus dimuliakan. Aku mau Tuhan, aku mau serahkan kepadaku semua mereka. Walaupun tidak ada hubungan saudara, baru kenal kemarin. Amin. Itulah kasih Yesus yang sejati. Allah adalah kasih. Kalau Allah tidak ada di hatiku, tidak mungkin aku berdoa serahkan penyakit mereka kepadaku Tuhan. Tidak mungkin saudara. Sisi manusia saya pengen hidup sehat dan panjang umur. Saudara kalau lihat istri saya cantik saudara, menurut saya cantik, bodinya poco-poco. Saya ingin hidup lebih panjang lagi, lebih bahagia, lebih panjang lagi dengan istri saya. Tapi untuk Kristus, jangankan 30, 20 tahun, 10 tahun lagi saudara, besok saya mati, keuntungan yang besar buat saya. Saya mengucap syukur. Amin. Saudara, saya sudah sampaikan isi hati Tuhan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus, yaitu satu, yaitu rencana Tuhan supaya kita dipenuhi Roh Kudus dan punya kuasa. Setelah kita punya kuasa, kita turun dalam medan pertempuran, memenangkan jiwa-jiwa saudara, membawa kepada Kristus. Nah, supaya kalau satu orang berkhotbah 3.000 orang bertobat, maka seluruh dunia akan diselamatkan. Kedua, setelah kita menyelesaikan pertempuran kita saudara, kita masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, di mana di sana sudah tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Iblis tidak bisa mencelakai lagi saudara. Iblis tidak bisa menjamah saudara lagi, karena saudara tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Lalu hari Tuhan tiba, saudara diangkat, karena saudara didapati tak bercacat celah. Dengarkan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul benar saudara. Tadi Pastor Indra kasih khotbahnya saudara, yang pendek dan singkat. Saya suruh pastor tolong kirim di saya. Nanti saya mau kirim ke keluarga besar saya. Supaya apa saudara? Supaya banyak saudara saya itu, keluarga besar saya itu tahu kebenaran yang betul-betul benar. Sederhana saudara, singkat, tapi dia seperti panah api yang lurus, jalannya lurus, tepat sasaran. Amin. Jadi khotbah itu nggak khotbah yang belok sana ke sini, khotbah yang tepat sasaran. Amin. Haleluya. Saudara, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mau didoain? Coba angkat tangan saudara.
Ada? Coba katakan, gak usah malu saudara. Ini adalah hari kasih karunia Tuhan di hadapan saudara, di hadapan Tuhan. Ya, saya undang pemain musik, worship leader. Saudara nanti yang sakit saya undang maju ke depan ya. Haleluya. Percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau ada haleluya, haleluya, haleluya. Saya udah bangkit berdiri saudara. Naikkan lagu ini dengan mesra saudara, dengan sungguh hati. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah membiarkan ku sendiri. Yes. Ku akan jiwaku Yang sakit saya undang maju ke depan. adalah bersamamu. Haleluya, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Naikkan pujian ini dengan mesra saudara. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes. Naikkan lagi lebih mesra dari awal. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah membiarkan Yesus tidak pernah membiarkan engkau sendiri. sendiri. Yesus tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan Jangan pernah ragu. kasih-Mu. Don't ever. Jangan pernah ragu. Yesus Kristus telah dan juru selamatmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes,
beg you. I beg you, the Holy Spirit. Bapa, ini aku hambamu, Bapa. Angkatlah sakit penyakit anak-anakku ini, saudara-saudaraku ini, Bapa. Sembuhkan mereka, Bapa. Berikanlah atasku, Bapa. Tanggungkanlah atasku, Bapa. Bukankah Engkau yang mengajari aku untuk mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi mereka, Bapa. Tuhan Yesus, Engkau rela mati, disalibkan untuk menembus saudara-saudaraku ini. Biarlah kasih-Mu itu ada di hatiku inilah, sehingga aku berbicara. Sembuhkan mereka, tangguhkan atasku penyakit mereka, dalam nama Yesus. Terimalah hormatku ya Bapa. Terimalah hormatku Bapa. In the name of Jesus, I said, heal. Oh, the Holy Spirit. Sambut the Holy Spirit. Heal. 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 Bersamamu Bapa, Be healed. ku lewati semua In the name of Jesus. Heal. Heal. Jesus sangat mengasihi. Jesus sangat mengasihi. Heal. 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 memberi Heal.
Yes. In the name of Jesus. Touch. 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 Hallelujah. Heal. In the name of Jesus. Yes. Oh. Thank you, Lord. Touch. Sambut Roh Kudus, sambut. Dia sedang mengangkat sakit penyakitmu. Sambut dia. Buka hatimu. Dalam nama Yesus, tidak ada penyakit saluran. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Maka sakitnya apa? Oh sama. In the name of Jesus. Sembuh. Tidak ada sakit di tenggorokan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat. Amin. Dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit lambung pada ibu ini dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit lambung. Sembuh, sembuh. Walaupun telapak tidak sakit. Dalam nama Yesus. Bisa makan pedas dalam nama Yesus. Kenapa itu? Nama Yesus, aku merasakan darah yang tulang pinggang. Mulai saat ini, engkau kuat dapat berdiri lama. Di nama Yesus, haleluya, haleluya. Kita berdiri lama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ini sakit. Sakit apa? Dalam nama Yesus, bagian ginjal sebelah kanan ibu ini tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus, keluar dari
pintu gereja ini tidak sakit lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dan kemudian bisa dokter. Dokter bagaimana? Kata dokter bagaimana? Pernapasan ringga atau apa? Jantung. Sejak kapan? 3 tahun. Keluhannya bagaimana? Keluhannya sakitnya bagaimana? Mulai saat ini ibu ini tidak sakit jantung lagi, tidak pernah berdebar-debar. I say in the name of Jesus, sembuh, sembuh, tidak sakit jantung lagi, tidak pernah berdebar-debar, tidak pernah sesak lagi, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Keluarnya Masih. dalam nama Yesus, aku katakan kepada ibu ini, tidak akan pernah sakit asma lagi, walaupun cuaca ekstrim, cuaca dingin, tidak asma. Dalam nama Yesus, walaupun ada asap, tidak asma. Dalam nama Yesus, I say in the name of Jesus. Haleluya. Haleluya. Mama, gula darah berapa? Gula darahnya berapa? Jaga makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, orang percaya punya kuasa menahan kekuatan musuh. In the name of Jesus, ada kekuatan yang menahan gula darah. In the name of Jesus. Haleluya. 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 Normal. Gula darah normal dalam nama Yesus. Jadilah normal dalam nama Yesus. Haleluya. Dada sesak, sakit jantung, enggak. Kapan terakhir periksa dokter? Dalam nama Yesus, hari ini aku katakan, leukositnya normal. Dalam nama Yesus, sehingga jantungnya normal, tidak sesak. Dalam nama Yesus, sekarang sembuh, sudah sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya. Amin. Setia ibadah ya, setia. Haleluya. Tahun 2016. Di anus ya? Ada informasi dari tetangga bahwa kamu minum ramuan, dia sering minum ramuan, cuma kalau
dilarang makan pedis atau makan yang dilarang, sering sama kondisi sering kali saat terasa juga sakit itu, tapi begitu pun karena sering kali kami datang ibadah di gereja, saat ada pertemuan di dalam rumah saat keluarga, saya juga tidak beban, bisa. Jangan makan pedas dulu. Aku katakan dalam nama Yesus Kristus, di bagian yang tidak terhormat itu, bagian anus itu, dalam nama Yesus, stop, tidak keluar darah lagi, sehat, sehat. Walaupun makan pedas, makan apapun juga, sehat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, normal, normal, haleluya, amin, normal. Dalam nama Yesus tidak ada penyakit asam urat. Dalam nama Yesus tidak ada penyakit asam urat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Pitan pembuluh darah jatuh. Aku katakan dalam nama Yesus, besok periksa dokter. Tidak ada penyempitan pembuluh darah jantung. I say in the name of Jesus. Sekarang tidak ada penyempitan pembuluh darah jantung. Tidak sakit kepala. Dalam nama Yesus. 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 Sungguh tidak pernah sakit kepala. Bapa, hai Engkau Damai, di dalam nama ini aku perintahkan dalam nama Yesus, tidak ada virus malaria. Go! Hai engkau darah putih, leukosit, jadilah jumlahmu normal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam darah nona ini, aku katakan dalam nama Yesus, tidak ada lagi benih virus malaria dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudara untuk firman Tuhan yang sudah selesai. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, kasih karuniamu. Firman Tuhan sudah disampaikan di tempat ini, dan kami percaya oleh firman Tuhan itulah anak-anakmu di tempat ini sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Berikan pujian buat
Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Firman Tuhan berkata, setiap firman Tuhan, setiap perkataanku tidak pernah kembali dengan sia-sia, pasti berhasil bekerja seturut perintah dan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu itu Tuhan. Haleluya.